Renungan Harian Katolik Selasa 15 Juli 2025. Bertobat. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Matius bab 11 ayat 20. Saudara-saudara, kita sering mendengar kesaksian dari mereka yang bertobat dari hidup lama kepada hidup baru dalam Yesus. Pertobatan tersebut seringkali disertai dengan peristiwa luar biasa dalam hidup mereka, termasuk sembuh dari suatu penyakit. Kita pantas untuk bersyukur atau bergembira atas pengalaman iman seperti itu. Ternyata, pertobatan tidak harus menunggu kita melihat atau mengalami sendiri mujizat. Yesus banyak membuat mujizat di kota-kota yang dikunjunginya. Namun, banyak pula orang-orang yang tidak bertobat. Ajakan Yesus jelas, bertobatlah. Jadi, saat ini juga kita diajak oleh Yesus untuk bertobat. Kita bertobat karena Yesus. Karena kita percaya kepadanya, kita mau bertobat dengan mengubah hidup kita. Bukan mujizat yang menyebabkan kita bertobat. Pertobatan merupakan proses panjang, perjalanan sepanjang hidup. Perjalanan itu akan berakhir dengan kematian. Kalau saja manusia sadar bahwa tujuan hidup bukanlah kematian tetapi kehidupan kekal, mungkin persoalannya akan berbeda. Oleh karena itu, bertobatlah karena kita masih diberi waktu, sebab waktu itu tidak akan lama lagi. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan peringatan keras kepada kota Khorazim, Betsaida, dan Kapernaum, bahkan berupa kecaman keras. Peringatan ini adalah usahanya untuk menegakkan kerajaan Allah di dunia. Yesus ingin mewartakan kabar keselamatan kepada semua bangsa. Yesus yang sudah menjalankan pewartaannya lewat mujizat dan pengajaran menginginkan adanya perubahan dalam diri mereka. Namun, ternyata mujizat Yesus tak cukup membuat orang-orang di Khorazim, Betsaida, dan Kapernaum untuk percaya dan bertobat. Karena itu, Yesus mengecam kota-kota ini sambil membandingkan dengan Sidon, Tirus, dan Sodom. Andai di kota-kota ini ada mujizat, pasti mereka telah lebih dahulu percaya, bertobat, dan kembali kepada Allah. Yesus meratapi kota-kota yang tidak mau bertobat itu. Tampaknya, tidak semua kita mampu menanggapi tanda-tanda yang terjadi dalam hidup kita. Padahal semua ini mengandung penyelenggaraan ilahi yang seandainya kita peka untuk memahaminya, semua itu akan mendatangkan keselamatan, kegembiraan, dan sukacita bagi kita. Hari ini peringatan Santo Bonaventura, seorang imam, kemudian uskup, dan sekaligus pujangga gereja. Hidup sucinya ditandai oleh sikap dan ungkapan yang selalu penuh hormat dan menyembah kepada Tuhan. Santo Bonaventura menjadi salah seorang kudus yang memanfaatkan kepercayaan kepada Allah menjadi dasar renungan dalam kehidupannya sehari-hari. Pemikirannya yang cerdas dipadukan dengan iman sehingga menghasilkan kejayaan dan keutamaan hidup yang dikenang dalam gereja dari zaman ke zaman. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita agar selalu berbenah diri dari waktu ke waktu di jalan pertobatan. Yesus Kristus menghadirkan sakramen tobat yang senantiasa Ia sediakan bagi kita
adalah wujud nyata mujizat penyembuhan yang berasal dari Maharahim-Nya. Memandang enteng sakramen tobat yang merupakan anugerah Tuhan samalah artinya kita memandang enteng kerahiman Tuhan yang hendak menolong dan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Sebagai orang beriman, kita tentu ingin tidak dikecam Yesus karena kurang percaya dan tidak bertobat. Karena itu, marilah kita menyaksikan mujizat Tuhan yang terus dinyatakannya dalam hidup kita, yang sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak percaya dan bertobat. Karena hidup kita dan alam semesta ini adalah mujizat dari Tuhan. Ya Tuhan, semoga kami semakin mempercayakan diri kepadamu. Gerakkanlah hati dan budi kami untuk bertobat dari cara hidup lama kepada hidup baru. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.